Bismillahirrahmanirrahim. Ila rahmatan min kulli shay'in min hadratin sayyidina nabiyina habibina syafiina rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumila alihi wa sahbihi wa ashabihi wa tabi'in wa sunnah wa hajrina hasan basri. Wa sayyidina nabi wa alihi wa sahbihi wa qadir al-jalani wa syekh Muhammad bin Samana Madani. Wa syekh Ashan bin Al-Badri wa syekh Hasbur Anwar bin Ismail bin Jari. الشيخ وفزان بن عبد الله البزار على مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومعلمنا ومرابطنا وجيراننا وزملائنا ونعوذ باخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم طيب وشرم الرحمه والمغفره واجعل علينا وعلى سيدنا وذرياتنا بركاتنا وانوارنا واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصهم ورحمه بالدنيا والاخره ونحن يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم وفقنا وهداية واستقامة وحسن خاتمة في خير ولد نعم على ذنيا وعلى كل ما نود الصلاة من حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib masjid syarat taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab wudu. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat beliau, bahkan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Kalau seorang berniat dalam wudunya untuk menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki yang sesuai dengan niat yang disebutkan di atas, seperti dihadirkannya dalam hatinya niat
mengangkat hadas dan niat menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki, maka memadailah wudunya. Karena menyejukkan tubuh dan menghilangkan daki dapat dilaksanakan dengan wudu sekalipun tidak diniatkan. Dan jika diniatkan dalam wudunya semata untuk menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki, tidak disertai dengan niat yang diterangkan di atas, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Artinya bila berwudu tadi hanya untuk niatnya itu untuk menyejukkan tubuh, ya, atau untuk menghilangkan daki, kotoran di mukanya, di tangannya, tidak diniatkan untuk mengangkat hadas, mengangkatkan atau menghilangkan hadas, maka wudunya tidak sah. Tetapi kalau niat menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki pada pertengahan wudu, kalau ia ingin akan niat wudu pada ketika itu, maka wudunya sah. Tetapi kalau ia tidak ingat niat wudu ketika itu, maka tidaklah sah apa yang dibasuhnya sesudah berniat. Karena niatnya sudah berpindah, maka hendaklah diulanginya lagi membasuh serta berniat wudu. Artinya di pertengahan, ya, kalau bisa. Jadi niat itu harus di awal. Di awal ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka, ya, atau dahulu sedikit pada membasuh muka. Para ulama berbeda pendapat tentang menghimpun ibadah dengan perbuatan lain yang bukan ibadah, apakah diberi pahala atau tidak. Ibnu Salam berkata, tidak diberi pahala untuk sini. Baik motif atau maksud niatnya itu akhirnya lebih banyak atau kurang. Baik motif atau maksud akhiratnya ya lebih banyak atau kurang. Dan Imam Ghazali berkata diberi pahala untuk sini jika motif akhirat lebih banyak. Ini udah Imam Ghazali. Jika kosong niatnya untuk akhirat lebih banyak, maka akan diberi pahala. Dan jika kurang, ya, maka tidak diberi pahala. Artinya untuk akhiratnya lebih banyak, nah itu diberi pahala. Dan Imam Ghazali. Dan apabila niat untuk akhiratnya kurang, maka tidak diberi pahala. Pendapat inilah yang dipegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Kesimpulannya yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan lainnya bahwa orang yang menghimpunkan niat beribadah dengan bukan ibadah diberi pahala sesuai dengan kadar kosotnya atau niatnya. Dan jika digabungkannya ibadah dengan pekerjaan lain sekalipun dengan riya, baik banyak kosot ibadah dari kosot yang
lainnya atau sama. Jadi tergantung niatnya. Jika seorang mengambil wudhu di pinggir sungai, umpamanya lelah telah dibasuhnya semua anggota wudhunya selain dari kedua kakinya yang masih berada dalam air, maka tiba-tiba terjatuh ke dalam air dan kedua kakinya basah, maka tidak terangkat hadas dari kedua kakinya, melainkan apabila ingat akan niat ketika itu. Ini seseorang ini mengambil air wudhu di pinggir sungai, ya kan? Telah dibasuhnya semua anggota wudhunya selain daripada kedua kakinya yang masih berada dalam air, kakinya masih berada dalam air, maka tiba-tiba terjatuh ke dalam air dan kedua kakinya basah, maka tidak terangkat hadas dari kedua kakinya, melainkan apabila ingat akan niat ketika itu. Karena basahnya kaki bukan karena perbuatannya, tapi karena terjatuh saja. Berbeda kalau dibasuhnya sendiri, maka terangkatlah hadas dari kedua kakinya. Sekalipun jika ia tidak ingat berniat ketika itu, sekalipun ia tidak ingat berniat ketika itu. Demikian juga jika seseorang berdiri di dalam air sambil mengambil wudhu dan dibasuhnya semua anggota wudhunya selain daripada kedua kakinya yang masih terendam dalam air, lalu ia keluar dari air dan lupa berniat dan tidak pula dikasatnya membasuh kaki ketika keluar dari air itu, maka tidaklah terangkat hadas dari kedua kakinya. Jadi membasuh kaki tadi harus ada niatnya juga di situ, ya, tergantung. Mau katakan niat membasuh kaki tadi ada terangkat juga wudhunya, walaupun berada dalam kakinya berterendam dalam air. Tetapi kalau disiram tidaklah memutuskan hukum niat yang terdahulu, sekalipun tampaknya terputus, karena niat menyiram dimaksud adalah untuk memelihara air wudhu dari air yang mustahmal. Menurut satu pendapat yang dipegangi, tidak sah niat kalau diniatkan dalam wudhunya untuk memperbolehkan sesuatu yang disunatkan, seperti membaca Al-Quran, hadis, atau ilmu agama yang lainnya, atau ilmu-ilmu yang dipergunakan dalam memperdalam ilmu agama. Juga seperti masuk ke dalam masjid, ziarah ke kubur, membaca buku agama, atau mendengar orang membaca hadis dan fikih, atau ketika marah.
membawa jenazah dan sebagainya dari perbuatan yang disunatkan berwudu, maka tidak sah wudunya dengan niat memperbolehkan perbuatan itu, seperti dalam lafaz niatnya nawaitu istibahata qiraatul Quran, sengaja aku memperbolehkan membaca Al-Quran. Kalau niat untuk itu aja disebut ada sah wudunya. Karena membaca Al-Quran boleh saja bagi orang yang berhadas, ya maksudnya membaca Quran itu boleh saja bagi orang yang berhadas, membacanya aja. Maka qasad yang seperti itu tidak mengandung qasad mengangkat hadas. Tetapi kalau diniatkan seperti niat di atas, ditambah lagi dengan niat yang semestinya dalam berwudu, seperti nawaitul wudu'a li qiraatil Quran, artinya sengaja aku mengangkat hadas karena membaca Al-Quran, maka sahlah niat wudunya. Telah disepakati tidak sah wudu jika diniatkan memperbolehkan sesuatu yang disunatkan. Disunatkan berwudu tadi seperti mengunjungi ibu dan bapak, mengunjungi orang yang baru datang berpergian, mengiringi jenazah, berangkat bepergian, akad nikah, puasa, memakai pakaian dan masuk ke dalam pasar. Dan jika diniatkan dalam wudunya akan berhadas, akan bersolat di tempat najis yang tidak dimakan, maka juga tidak sah wudunya, karena dia bermain-main. Jika diniatkan dalam wudunya memperbolehkan membaca Al-Quran, maka cukuplah, dan jika tidak memadai dalam memperbolehkan sholat, maka tidaklah memadai dengan niat yang seperti itu. Berbeda dengan niatnya mengeluarkan zakat hartanya yang masih belum di tangannya. Jika harta itu masih utuh, sahlah niatnya, dan kalau harta tadi sudah atau habis, maka berlaku untuk harta yang ada. Perbedaannya bahwa wudu termasuk ibadah badaniyah, sedang zakat termasuk ibadah maliyah, harta. Ibadah badaniyah tidak dapat diwakilkan kepada orang lain seperti ibadah maliyah, masih dapat diwakilkan kepada orang lain. Ya, ibadah badaniyah kata bisa diwakilkan, ya. Kayak misalnya wudu, nyuruh orang lain berwudu, aku wakilkan sampai wudu, nah orang mana banyak mana bisa. Dan ibadah maliyah yang harta, harta itu bisa aja kita wakilkan. Nah, tolong niatkanlah harta kona, zakat, bisa. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Bab dan oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah. Kalau sebagian anggota orang yang telah berniat wudu atau mandi wajib
tercebur ke dalam air, terkena siraman orang lain, padahal niat wudhu dan mandinya telah terputus, dan ia lupa berniat lagi ketika itu, maka tidaklah memadai cara yang seperti itu. Ulangi. Kalau sebagian anggota orang yang telah berniat berwudu atau mandi wajib tercebur ke dalam air, terkena siraman orang lain, padahal niat wudu dan mandinya telah terputus, dan ia lupa berniat lagi ketika itu, maka tidaklah memadai cara yang seperti itu, karena terjadinya bukan dengan perbuatannya sendiri, dan niat tidak berbarengan dengan kejadian itu, dan niat tidak berbarengan dengan kejadian itu. Kalau dijatuhkan orang ke dalam sungai dengan dipaksa, lalu ia berniat dalam air untuk mengangkat hadas, maka sahlah wudunya. Wajib menyertakan niat, yakni menyertakan niat pada permulaan membasuh muka. Wajib menyertakan niat, yakni menyertakan niat pada permulaan membasuh muka. Baik basuhan itu dimulai dari pihak atas muka, atau bawah muka, pihak kanan atau kiri, agar basuhannya meliputi seluruh mukanya, dan ia tidak menginginkan mengulangi membasuh bagian yang lain lagi. Jadi niat wudu itu ya Pak, ketika kita membasuh muka. Tidak memadai menyertakan niat pada permulaan perbuatan yang sunnah yang dikerjakan terdahulu dari wudu, seperti membasuh telapak tangan, tetapi tidak terputus sebelum membasuh muka, tidaklah mengapa. Namun ketika membasuh muka hendaknya disertakan niat wudu. Adapun jika niat masih berlaku sampai membasuh muka, maka cara yang seperti itulah yang terafdal, agar diberi pahala pada semua perbuatan sunat wudu yang terdahulu dari membasuh muka. Karena semua sunat wudu yang terdahulu dan membasuh muka, jika terlepas dari niat, tidak akan diberi pahala. Dan kalau niat wudu disertai dengan berkumur-kumur dan terbasuh sebagian muka, maka niat tadi dianggap cukup, sekalipun kemudian niat itu terputus. Tetapi kalau diniatkan pada saat membasuh muka, maka cukuplah dianggap niat semenjak membasuh muka dan berkumur-kumur. Dan berkumur-kumur dianggap sebagai fardu wudu, bukan sunatnya, karena terdahulu dari membasuh muka.
Dan kalau pada saat itu tidak diniatkan membasuh muka, hanya diniatkan kumur-kumur saja, maka membasuh muka tidak terhitung fardu karena niatnya bukan untuk membasuh yang wajib. Karena itu ia wajib mengulang kembali membasuh muka, namun berkumur-kumur dianggap sebagai sunat wudu karena letaknya lebih dahulu dari membasuh muka. Diterangkan dalam kitab Tuhfah, jika kewajiban membasuh muka tidak dilaksanakan, umpamanya karena ada sesuatu penyakit pada mukanya dan tidak ada kain yang dijadikan penutup muka, maka wajiblah dia menyatakan niat wudu pada permulaan membasuh tangan. Kalau juga membasuh tangan tidak dapat dilaksanakan karena adanya penyakit di tangan, maka niat wudu disertakan dari permulaan menyapu kepala. Dan jika tidak dilaksanakan menyapu kepala karena adanya suatu wudu, maka niat dimulai dari permulaan membasuh kaki. Nah, sampai sini dulu yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tambah muslimin dan muslimat. Dan oleh Allah SWT mengabulkan segala hajat kita dengan nikmat dunia akhirat. Dan oleh Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.